tiga orang ini pembawa risalah secara fundamental, bicara kebenaran, membawa gelombang yang kita merasakan gelombang itu tidak ditutup-tutup mereka yang membawa gelombang, tapi gelombang itu bukan fitnah, gelombang itu kebenaran yang bakal menimbulkan perubahan tata aturan bahan zaman, kira-kira macam begitu, Bung. Ya, Bung, salam dari TV Anak Bangsa lagi. Nah, kita perlahan-lahan membuang apa-apa yang makin lama terasa tidak ada kebenarannya, makin lama terasa betul itu hanyalah sampah-sampah yang datang dari media. Ya, media meninggalkan sampah. Huru-hara omong-omong apa saja disampaikan lewat media, tapi perlahan-lahan ditampi, dicari, disisihkan apa yang bukan kebenaran, disisihkan, disingkirkan. Ini terbukti begini, orang besar di balik trio RRT, orang besar, partai besar, itu telah menimbulkan satu reaksi jelas dari pihak Pak SBY. Sudah menyampaikan peringatan, barang siapa sengaja menganggap bahwa Pak SBY di belakang trio RRT, tegas, minta maaf atau dilaporkan, dan orang-orang itu minta maaf. Pak SBY masih punya peringatan, orang yang dianggap mengancam kebenaran, ya diingatkan, kalian berbicara atas dasar kebohongan, maka kalau ingin konsisten terhadap kebohongan silahkan, tapi kalian saya laporkan. Dan kelihatannya orang per orang itu masing-masing minggir. Kebenaran terkuak, jadi ibarat kita menampi gabah. Gabah itu yang betul-betul gabah berisi beras, kita tampi begitu rupa, diinteri namanya, yang kosong-kosong yang tidak ada isinya, artinya yang hanya sampah-sampah dibuang. Ya yang ada tinggal gabah yang ada berasnya. Ya begitu. Omongan orang besar di balik trio RRT ya sampai saat ini terbukti. Dan yang menggantikan apa? Yang menggantikan orang besar yang tidak dibutuhkan oleh trio RRT. Tidak butuh orang besar. Yang mereka butuhkan orang benar. Nah, orang benar itu bermunculan. Orang benar bermunculan, mendukung. Tokoh berbicara belak-belakan. Tokoh dari kepolisian sendiri ngomong tentang urusan-urusan yang namanya fitnah, tentang siapa yang harus membuktikan, dibuka makin lebar, dan fokus pada suatu persoalan di mana peneliti 3 orang akademisi ini tidak sedang melakukan sesuatu yang namanya fitnah, karena kekuatan kebenaran. Orang-orang benar itu lebih besar daripada orang besar. Orang sebesar apapun itu kalah besar dibanding dengan orang-orang yang benar. Salah satu contoh yang paling menyolok, orang besar, ahli kebijakan publik, melakukan sendiri atas inisiatifnya, atas pertanyaannya. Pertanyaannya, ijazah ini ada apa tidak? Kalau ada,
baru kemudian ijazah yang ada ini palsu atau tidak. Pertanyaannya itu, berangkat dari pertanyaan itu, ini gambaran orang benar yang berdiri di belakang 3 orang peneliti yang membantu. Oh, orang yang berdiri di belakang 3 orang ini ahli kebijakan publik. Wow, keren Bung, temuannya meyakinkan sedemikian rupa. Karena beliau orang benar. Orang benar. Kebenarannya mengangkat fenomena tentang keruwetan mencari kebenaran ijazah Jokowi. Itu terkuak, orang benar itu tiba-tiba menjadi sorotan publik, menjadi orang besar. Nah ini orang benar di belakang trio RRT. Satu lagi ada jurnalis senior yang membongkar ijazah Jokowi dan konsisten mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bang Lukas, jurnalis, orang yang gigih, bertanya tentang kebenaran, menanyakan kebenaran, itu merupakan dukungan orang benar di belakang langkah-langkah akademik 3 orang yang sedang meneliti. Bung, dalam situasi seperti ini, makin nyata bahwa tidak dibutuhkan orang besar, mereka tidak butuh orang besar. Orang besar itu apa, definisinya apa, partainya apa, tiba-tiba mengarah kepada Demokrat, mengarah pada Pak SBY, dan Pak SBY mengingatkan pada mereka, kalau kau ngomong tentang aku, ngomonglah, tapi kau akan kulaporkan kalau kau tidak mengubah pernyataanmu. Ya diubahlah, hilang, mereka punya hilang. Yang muncul hanyalah orang-orang benar, polisi-polisi mantan orang penting di dunia kepolisian, dan kekuatan-kekuatan lain tampil memperkukuh langkah mempertanyakan kebenaran ijazah dan keabsahan ijazah. Apakah ijazah itu sah, benar, legitimate, ataukah kebalikannya, dan seterusnya menjadi omongan berkepanjangan di dunia media kita. Bung, dalam bahasa sastra Jawa, tokoh-tokoh yang 3 ini menimbulkan suatu yang namanya gelombang kebenaran. Iya, gelombang kebenaran seperti gelombang laut yang datang tidak bisa dilawan. Kekuatan-kekuatan Jokowi dan orang-orang di belakangnya tidak punya argumen kecuali wah ini fitnah, wah ini mencemarkan nama baik, wah ini, tidak ada yang bisa bicara dalam bahasa akademik. Ada yang mencoba tapi gagal karena memang dia bukan orang akademik. Ada orang yang ngomong wah apa legalitas ini dan itu, tapi semuanya itu terpatahkan demi kebenaran. Nah Bung, dalam sastra Jawa itu, kalau gelombang kebenaran demikian rupa, maka bahasa hiperbolik dalam sastra Jawa itu menyebutkan datanglah suatu goro-goro. Bung, goro-goro itu apa? Oh, goro-goro itu tanda bakal datangnya perubahan aturan dan perubahan zaman. Ya, bakal menimbulkan datangnya perubahan aturan dan perubahan zaman. Ya, lihat saja peraturan apa yang bakal berubah dan zaman seperti apa yang bakal muncul sesudah peristiwa ini. Ini omongan dalam sastra Jawa. Dalam bahasa yang kita menyebutnya bahasa ilmiah, itu kita kutip dari Karl Marx. Karl Marx bilang, perubahan kesadaran sejarah.
terjadi sesudah sesuatu yang namanya praksis revolusioner. Tiga tokoh itu melakukan tindakan mendasar. Wah, itu menjadi sesuatu yang bisa disebut cikal bakal tradisi intelektual di masyarakat kita. Mempertanyakan siapapun yang layak dipertanyakan, dipertanyakan. Apapun ancamannya, pertanyaan tetap diajukan. Itu fundamentally revolutionary question. Wah, revolutionary, Bung. Itulah praksis revolusioner. Maka praksis revolusioner yang menjadi instrumen dari perjuangan kelas. Praksis revolusioner itu instrumen dari perjuangan kelas yang bakal menimbulkan perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan, dalam dunia pemikirannya Karl Marx. Ya sudahlah, Karl Marx satu hal yang kita tidak bisa teruskan dalam urusan ini, tapi goro-goro yang menjadi wahana bakal terjadinya perubahan zaman, dan Marx mengatakan perubahan sejarah bakal terjadi ketika praksis revolusioner sudah bekerja. Itu bakal ada perubahan, Bung. Bakal ada perubahan. Dan perubahan yang bakal terjadi itu pada tata aturan, entah aturan aneka macam. Dan sesudah tata aturan berubah, tata pemerintahan. Bukan sekedar tata bahasa, Bung. Tata aturan, mungkin dalil-dalil hukum, mungkin dalil politik, mungkin dalil ekonomi, akan mengalami suatu perubahan, dan tata pemerintahan pun ya berubah secara fundamental. Karena tiga orang ini pembawa risalah secara fundamental, bicara kebenaran, membawa gelombang, dan kita merasakan gelombang itu tidak ditutup-tutup mereka yang membawa gelombang, tapi gelombang itu bukan fitnah, gelombang itu kebenaran yang bakal menimbulkan perubahan tata aturan bahan zaman. Kira-kira macam begitu, Bung. Kira-kira macam begitu, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.